Filsafat abad pertengahan. Ketika mendengar istilah ini, banyak orang langsung membayangkan sesuatu yang suram. Bayangan tentang biara-biara gelap, para biarawan dengan jubah panjang, lilin-lilin redup, doa-doa panjang, dan buku-buku tebal berdebu yang ditulis dalam bahasa Latin. Ada yang membayangkannya sebagai masa yang penuh dogma, ketika pikiran manusia dibelenggu oleh otoritas agama, ketika pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup seolah dipasung, dan filsafat hanyalah pelayan teologi. Namun sebenarnya, filsafat abad pertengahan jauh lebih kaya, lebih beragam, dan lebih penting daripada sekadar itu. Tanpa filsafat abad pertengahan, tidak akan ada kebangkitan filsafat modern. Tidak ada Descartes, tidak ada Kant, tidak ada Hegel, bahkan mungkin tidak ada sains modern seperti yang kita kenal sekarang. Mari kita mundur ke belakang. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5, Eropa mengalami masa yang sering disebut sebagai zaman kegelapan. Tetapi, penyebutan gelap di sini lebih banyak datang dari perspektif kemudian, dari orang-orang Renaissance yang ingin menegaskan diri sebagai pembawa cahaya baru setelah berabad-abad suram. Kenyataannya, abad pertengahan tidak sesuram itu. Ia adalah masa transformasi besar, ketika warisan filsafat Yunani dan Romawi dipertemukan dengan teologi Kristen, dan belakangan juga dengan filsafat Islam serta Yahudi. Bayangkan sebuah dunia yang sedang berusaha memahami dirinya. Dunia di mana Alkitab dianggap firman Tuhan, tetapi di saat yang sama, teks-teks Plato dan Aristoteles mulai kembali ditemukan. Bagaimana menyelaraskan wahyu dengan akal? Bagaimana memahami misteri iman dengan bantuan logika? Bagaimana menjelaskan keberadaan Tuhan dengan argumen rasional? Inilah medan pergulatan filsafat abad pertengahan. Di awal masa abad pertengahan, filsafat memang lebih banyak berpusat pada tokoh-tokoh gereja. Kita mengenal Agustinus dari Hippo, seorang bapak gereja yang hidup di abad keempat dan kelima, yang pemikirannya menjadi fondasi besar. Agustinus bukan hanya seorang teolog, tetapi juga filsuf. Dia terpengaruh oleh Plato dan Neoplatonisme, lalu menafsirkannya dalam cahaya iman Kristen. Baginya, dunia materi hanyalah bayangan, yang sejati adalah dunia roh. Jiwa manusia diciptakan untuk kembali pada Tuhan. Dari Agustinus, kita belajar tentang konsep waktu, kehendak bebas, dan keadilan ilahi. Ia percaya bahwa hati manusia gelisah sampai beristirahat dalam Tuhan. Lalu, memasuki abad-abad berikutnya, filsafat berinteraksi dengan institusi baru yang mulai tumbuh, universitas. Universitas-universitas abad pertengahan, seperti di Paris, Bologna, dan Oxford, menjadi pusat pemikiran. Di sana, filsafat berkembang sebagai bagian dari kurikulum. Ada trivium, gramatika, retorika, logika, dan quadrivium, aritmetika, geometri, musik, astronomi. Semua ini dipandang sebagai jalan menuju studi tertinggi, yaitu teologi. Teologi dianggap ratu ilmu, dan filsafat menjadi pelayannya. Tapi jangan salah, justru sebagai pelayan, filsafat berperan besar. Ia menyediakan alat logika, metode argumen, dan kerangka berpikir yang memungkinkan diskusi teologis menjadi tajam dan sistematis. Nah, salah satu ciri khas filsafat abad pertengahan adalah skolastisisme. Kata ini sering membuat orang membayangkan sesuatu yang kaku, penuh istilah Latin yang rumit. Tapi sebenarnya skolastisisme adalah metode berpikir. Ia mengandalkan dialektika, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan pendapat yang berbeda, lalu mencari resolusi melalui argumen logis. Seorang mahasiswa di universitas abad pertengahan akan terbiasa mendengar disputatio, yaitu debat akademik. Pertanyaan yang diajukan bisa sederhana, tapi jawabannya berlapis-lapis. Misalnya, apakah Tuhan ada? Atau, apakah manusia punya kehendak bebas? Atau bahkan, apakah malaikat menempati ruang? Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan sistematis, menyusun argumen, mengutip otoritas, dan menimbang logika. Tokoh paling terkenal dari skolastisisme tentu saja Thomas Aquinas. Dia hidup di abad ke-13, seorang biarawan Dominikan, yang menulis karya besar bernama Summa Theologica. Aquinas berusaha menyelaraskan iman Kristen dengan filsafat Aristoteles. Kalau Agustinus lebih platonis, Aquinas adalah Aristotelian. Dia percaya bahwa akal budi manusia mampu mencapai kebenaran, meskipun ada batasnya. Ada kebenaran yang bisa diketahui lewat akal, seperti keberadaan Tuhan,
dan ada kebenaran yang hanya bisa diterima lewat wahyu, seperti misteri Tritunggal. Aquinas menyusun argumen-argumen tentang keberadaan Tuhan, yang terkenal sebagai 5 jalan, antara lain, dari gerak, dari sebab akibat, dari kontingensi, dari derajat kesempurnaan, dan dari tujuan. Semua itu berusaha menunjukkan bahwa ada dasar rasional untuk mempercayai keberadaan Tuhan. Tapi Aquinas bukan satu-satunya. Ada juga Anselmus dari Canterbury, yang terkenal dengan argumen ontologisnya. Anselmus berpendapat bahwa bahkan dalam pikiran, kita bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Jika kita bisa memikirkan sesuatu yang paling besar, yang lebih besar dari manapun tidak bisa dipikirkan, maka sesuatu itu pasti ada dalam kenyataan. Karena kalau hanya ada dalam pikiran, kita masih bisa membayangkan sesuatu yang lebih besar, yaitu yang benar-benar ada. Maka, Tuhan pasti ada. Argumen ini diperdebatkan sepanjang sejarah, bahkan sampai sekarang. Lalu ada William Ockham, seorang biarawan Fransiskan yang hidup di abad ke-14. Dari dialah muncul prinsip yang terkenal, pisau Ockham. Prinsip ini berbunyi, jangan mengalihkan entitas tanpa perlu. Artinya, dalam menjelaskan sesuatu, pilihlah penjelasan yang paling sederhana, yang tidak menambah asumsi berlebihan. Ockham juga sering dipandang sebagai awal dari pemikiran modern, karena dia lebih skeptis terhadap klaim-klaim metafisik yang terlalu spekulatif. Selain tokoh-tokoh Kristen, kita juga tidak boleh melupakan peran besar filsuf Islam dan Yahudi pada abad pertengahan. Ingat, banyak karya Aristoteles sempat hilang di barat setelah runtuhnya Romawi. Tapi di dunia Islam, karya-karya itu diterjemahkan, dikomentari, dan dikembangkan. Tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Avicenna atau Ibnu Sina, dan Averroes atau Ibnu Rus, memainkan peran kunci. Ibnu Sina misalnya, bukan hanya seorang filsuf, tapi juga dokter besar. Dia menulis kitab Al-Shifa, ensiklopedia besar filsafat. Konsepnya tentang wujud wajib, yaitu Tuhan, dan wujud mungkin, segala sesuatu selain Tuhan, menjadi dasar metafisika yang berpengaruh. Lalu ada Ibnu Rus, yang menulis komentar panjang tentang Aristoteles. Dia percaya bahwa filsafat dan agama tidak bertentangan. Kebenaran ada 2 jalur, wahyu dan akal. Dari pemikirannya, lahir perdebatan panjang di Eropa, tentang apakah manusia bisa mencapai kebenaran hanya lewat akal. Pemikir Yahudi juga berperan besar, misalnya Maimonides. Dia menulis karya Guide for the Perplexed, yang berusaha menjelaskan kitab suci dengan filsafat Aristoteles. Bagi Maimonides, banyak ayat kitab suci bersifat metaforis, dan harus ditafsirkan dengan akal. Ia juga berusaha menunjukkan bahwa keyakinan agama bisa selaras dengan akal rasional. Pertemuan antara 3 tradisi besar, Kristen, Islam, Yahudi, membuat filsafat abad pertengahan menjadi kaya. Universitas-universitas di Eropa menerjemahkan karya-karya Arab dan Yahudi ke dalam bahasa Latin. Maka, diskusi pun semakin luas. Pertanyaan tentang akal dan iman, tentang kehendak bebas, tentang esensi dan eksistensi, semua diperdebatkan dengan intens. Tentu, filsafat abad pertengahan tidak hanya bicara soal Tuhan. Ia juga membicarakan etika, politik, bahkan ilmu alam. Misalnya, bagaimana hukum alam bekerja, apakah ada keteraturan yang bisa dipahami, ataukah semuanya tergantung langsung pada kehendak Tuhan. Perdebatan tentang universalia, apakah konsep-konsep umum seperti kemanusiaan, itu nyata atau hanya nama, melahirkan realisme dan nominalisme. Perdebatan ini nantinya berpengaruh pada perkembangan sains. Di sisi lain, filsafat abad pertengahan juga memberi tempat bagi mistisisme. Tokoh seperti Meister Eckhart berbicara tentang pengalaman langsung bersatu dengan Tuhan, melampaui kata-kata dan konsep. Jadi, tidak semua filsuf abad pertengahan hanya sibuk dengan argumen logis. Ada juga yang mencari jalan batin, jalan cinta, jalan kontemplasi. Namun, perlahan-lahan, mulai muncul ketegangan. Logika dan sains mulai berkembang, kadang-kadang bertentangan dengan tafsir gereja. Contoh paling terkenal adalah kasus Galileo di abad ke-17, tapi akarnya sudah ada sejak abad pertengahan akhir. Sains alam mulai menemukan jalannya sendiri, tidak lagi sekadar pelayan teologi. Jadi, kalau kita melihat keseluruhan, filsafat abad pertengahan adalah sebuah jembatan, dari dunia kuno menuju dunia modern, dari Plato dan Aristoteles menuju Descartes dan Kant,
Dari iman yang mutlak menuju akal yang kritis. Tanpa abad pertengahan, dunia modern tidak akan punya dasar yang kokoh. Sekarang, mungkin kita bisa bertanya, apa relevansinya bagi kita? Bukankah kita hidup di era sains dan teknologi, era internet dan kecerdasan buatan? Mengapa kita masih perlu peduli dengan perdebatan para biarawan abad ke-13? Jawabannya sederhana, karena banyak pertanyaan yang mereka ajukan tetap hidup sampai sekarang. Apakah Tuhan ada? Apakah manusia punya kehendak bebas? Apakah akal bisa memahami segalanya? Bagaimana hubungan antara ilmu dan iman? Bagaimana kita mendamaikan kebenaran yang berbeda? Filsafat abad pertengahan mengajarkan kita untuk sabar dalam berpikir. Ia mengajarkan bahwa jawaban tidak datang begitu saja, tetapi lahir dari pergulatan panjang, dari logika, dari debat, dari pencarian yang jujur. Ia juga menunjukkan bahwa iman dan akal tidak selalu harus bertentangan, melainkan bisa saling mendukung. Dan yang paling penting, ia menunjukkan bahwa sejarah pemikiran manusia adalah sebuah dialog panjang lintas zaman, lintas budaya, lintas agama. Dari Plato ke Agustinus, dari Aristoteles ke Aquinas, dari Ibnu Sina ke Maimonides, dari Occam ke Descartes. Semua saling terkait, saling merespons, saling melengkapi. Jadi, kalau hari ini kita bisa berpikir bebas, mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup, sebagian besar itu adalah warisan dari abad pertengahan. Abad yang sering dianggap gelap, tapi sesungguhnya penuh cahaya. Cahaya yang lahir dari lilin-lilin kecil di biara, dari pena-pena para sarjana, dari debat-debat panjang di aula universitas. Cahaya yang, meskipun redup, tetap menuntun kita menuju zaman pencerahan.